I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, saya Ratni Adriana Jue. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik tentang hukum perkembangan, prinsip perkembangan, dan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, hukum-hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah aturan-aturan bersifat mengikat yang biasanya terjadi di dalam proses tumbuh kembang manusia yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, mulai dari masa konsepsi sampai usia dewasa dan meninggal yang terjadi secara terus-menerus. Carol Guestwick mengemukakan beberapa hukum dasar perkembangan. Yang pertama, hukum konvergensi. Perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan faktor-faktor lingkungan atau belajar. 2. Hukum tempo perkembangan. Perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. 3. Hukum irama perkembangan. Setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Suatu hal yang tidak mungkin dan berbahaya bila kita membandingkan individu-individu ditinjau dari umurnya. 4. Hukum masa peka. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. Waktu-waktu yang menunjukkan kesiapan harus dikenal melalui pengamatan yang cermat. 5. Hukum rekapitulasi. Dengan dipengaruhi tulisan dari teori Darwin, Stanley Hall mengemukakan bahwa perilaku dan perkembangan anak merupakan rekapitulasi dari evolusi spesies atau manusia. Yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Proses dapat diartikan sebagai runtutan perubahan yang terjadi dalam perkembangan. Menurut Hullock, proses merupakan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan. Sedangkan menurut Elizabeth B. Hurlock, proses perkembangan berlangsung secara berkelanjutan dan berhenti ketika jiwa terpisah dengan raga. Karena perubahan-perubahan senantiasa terjadi dalam dirinya dalam berbagai aspek, baik yang bersifat biologis maupun psikologis, dan perkembangan dipengaruhi oleh lingkungan. 2. Semua perkembangan saling mempengaruhi. Setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi maupun sosial, satu sama lainnya saling mempengaruhi. Terdapat hubungan atau korelasi yang positif di antara aspek tersebut. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan, misalnya sering sakit-sakitan, maka dia akan mengalami kemandekan dalam perkembangan aspek lainnya, seperti kecerdasannya kurang dan mengalami kelabilan emosional. 3. Perkembangan mengikuti pola tertentu. Contohnya, pola-pola teratur dari perkembangan fisik, motorik, bicara, dan perkembangan intelektual. Pola perkembangan fisik dan motorik menggunakan hukum cephalus-caudal yang menetapkan bahwa perkembangan menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki, dan hukum proximidistal yang menetapkan bahwa perkembangan menyebar keluar dari titik proses sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh. Jika kondisi lingkungan tidak menghambat, perkembangan akan mengikuti pola yang berlaku umum. Misalnya bayi akan merangkak sebelum berjalan dan minat terhadap seks akan muncul ketika masa pubertas. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangan fisik. Ketiga, tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Hurlock menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai harapan sosial.
Setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh Setiap kelompok budaya mengharapkan anggota menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi usia sepanjang rentang kehidupan. Menurut Havigers, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu pertumbuhan fisik atau kematangan fisik, kematangan kepribadian terkait dengan pertumbuhan sistem nilai dan aspirasi, tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, menulis, berhitung, dan berorganisasi, tuntutan norma-norma agama, misalnya beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada manusia. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak dari 0 sampai 6,0 tahun. 1. Belajar berjalan. 2. Belajar memakan makanan padat. 3. Belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti, menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. 4. Belajar buang air kecil dan buang air besar. 5. Belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. 6. Mencapai kestabilan jasmani fisiologis. Tugas-tugas perkembangan pada usia baik dan kanak-kanak. Tugas-tugas perkembangan pada usia kanak-kanak akhir 6-12 tahun. Yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Kedua, belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Keempat, belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Tugas-tugas perkembangan pada remaja 13-18 tahun. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 5. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi.